Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai analisis korelasi pada variabel yang berbeda skala pengukuran data. Terus terang ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman yang sedang melakukan penelitian dengan menggunakan analisis korelasi. Banyak yang bingung bagaimana pilihan analisis korelasi yang tepat kalau skala pengukuran datanya berbeda. Misalkan skala interval dengan skala ordinal, itu korelasinya apa yang benar. Kemudian kalau skala nominal dengan skala rasio, bagaimana analisis korelasi yang tepat. Baik, jangan kemana-mana, video ini akan membahas secara tuntas mengenai analisis korelasi pada variabel yang berbeda skala pengukuran data. Sebelum saya lanjutkan pada video ini, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama kita harus memahami dulu mengenai definisi analisis korelasi. Secara konsep, bahwa dalam statistik untuk uji asosiatif itu terbagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama adalah analisis pengaruh, atau kita bisa sering menggunakan analisis regresi. Kemudian yang kedua adalah analisis hubungan. Kalau hubungan itu artinya dua arah ya. Jadi kalau A berhubungan dengan B, B berhubungan juga dengan A. Tapi berbeda kalau kita menggunakan regresi. Misalkan X berpengaruh terhadap Y, namun belum tentu Y berpengaruh terhadap X. Berbedanya di situ. Dan kalau untuk analisis hubungan ini menggunakan analisis korelasi. Kemudian yang terakhir adalah analisis komparatif atau analisis uji perbedaan atau uji beda. Nah, di sini mengkaji bagaimana perbedaan nilai rata-ratanya atau nilai medianya. Nah, di sini untuk analisis korelasi itu ya tadi yang saya sebutkan di uji asosiatif yang kedua ya, untuk mengetahui hubungan. Jadi tujuannya adalah analisis korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Teman-teman juga perlu tahu bahwa dalam analisis korelasi itu ada analisis korelasi parsial, ada analisis korelasi berganda. Yang paling sering kita gunakan adalah analisis korelasi parsial. Jadi kita mengkorelasikan untuk tiap dua variabel. Kalau kita ada 5 variabel, ya kita korelasikan untuk masing-masing dulu ya. Misalkan kalau kita menggunakan simbol Y dan X, atau X1, X2 ya, X1 dengan X2, kemudian X1 dengan X3, kemudian X2 dengan X3, misalkan ya. Jadi kita mengkorelasikannya untuk dua variabel. Itu namanya korelasi parsial. Nah, berbeda kalau korelasi berganda itu akan berbeda. Nah, di sini yang jadi fokus karena sering banyak digunakan oleh peneliti yaitu analisis korelasi parsial. Jadi tujuannya adalah kita ingin mengetahui bagaimana hubungan antar variabel, apakah signifikan atau tidak. Kemudian bagaimana besar korelasinya, kemudian bagaimana arah hubungan yang dapat kita lihat dari positif atau negatifnya koefisien korelasi. Kita lanjutkan ke topik yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi, dalam statistik kita harus memahami bahwa skala pengukuran data dapat dibagi menjadi 4, yaitu skala data nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Untuk skala nominal dan skala ordinal ini termasuk dalam statistik non-parametrik. Adapun untuk skala interval dan skala rasio ini masuk ke dalam statistik parametrik. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi cara memudahnya adalah ketika kita menggunakan variabel-variabel non-parametrik, artinya variabel-variabel tersebut tidak bisa langsung diperoleh nilai numeriknya. Ya, contohnya kalau nominal kan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, makanya kita harus konversi ke dalam skor.
Kemudian untuk ordinal juga sama ya, misalkan kita akan mengukur motivasi atau kinerja, itu kan tidak langsung dalam bentuk numerik, sehingga kita harus melakukan konversi, misalkan menggunakan pendekatan skala Likert, ya contohnya seperti itu. Adapun untuk skala pengukuran interval dan skala rasio, ini datanya sudah dalam bentuk numerik. Contohnya kalau interval kita mengukur suhu, jadi ada jarak ya. Ada jarak namun belum memiliki nilai nol absolut. Itu masuk interval. Contohnya suhu, nilai siswa, dan lainnya. Adapun untuk skala data rasio ini adalah skala yang paling tinggi ya. Kalau kita urutkan dari terendah tertinggi ya, rasio ini paling tinggi. Paling rendah ini adalah nominal. Kalau untuk rasio ini contohnya banyak sekali ya. Contohnya pendapatan, produksi, kemudian pertumbuhan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Jadi kita harus memahami ya. Jadi kalau nominal ini hanya membedakan tanpa ada tingkatan, contohnya jenis kelamin tadi ya. Kalau ordinal itu selain membedakan itu ada tingkatan atau level. Contohnya adalah pendidikan, kemudian motivasi tadi yang menggunakan skala Likert. Kalau interval ini adalah sudah berbentuk numerik. Ada interval atau jarak, namun belum memiliki nilai nol absolut. Kalau rasio ini sudah memiliki sifat dari nominal, ordinal, dan interval, dan sudah memiliki nilai nol absolut. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah analisis korelasi dengan skala pengukuran data yang sama. Ini adalah sering kita gunakan ya, misalkan kita melakukan analisis variabel-variabel yang diukur dengan skala pengukuran yang sama. Misalkan kita mengukur hubungan misalkan pendapatan dengan variabel lain yang diukur dengan skala rasio ya. Yaitu sama-sama misalkan menggunakan skala rasio. Nah, kalau sama-sama skala rasio, kita bisa menggunakan korelasi Pearson ya, di mana salah satu asumsinya harus dilakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, jadi contohnya begitu ya. Kemudian kalau skalanya interval, ya kita bisa menggunakan korelasi Pearson ya, misalkan tadi hubungan antara variabel-variabel yang diukur dengan skala interval dan itu sama, itu bisa menggunakan Pearson product moment. Namun tetap sama ya, jadi harus ada uji normalitas. Kemudian kalau untuk yang non parametrik, misalkan kita sama-sama menggunakan ordinal, misalkan bagaimana pengaruh motivasi dengan kinerja. Itu kan kita ukur menggunakan skala Likert dan kita namakan dengan skala ordinal kan. Nah, dari skala ordinal itu kalau kita analisis korelasinya ya kita menggunakan yang non parametrik. Misalkan kita menggunakan rank Spearman. Kemudian kalau sesama nominal, misalkan jenis kelamin dengan jenis pekerjaan, misalkan bagaimana korelasinya. Nah, itu kan sama-sama berskala nominal. Nah, kita salah satunya bisa menggunakan analisis Chi-square atau coefficient contingency. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana analisis korelasi untuk skala pengukuran data yang berbeda? Nah, kalau tadi kita berikan contoh untuk yang skala pengukurannya sama. Kalau berbeda bagaimana? Misalkan kita mengamati bagaimana korelasi antara jenis kelamin dengan penghasilan. Jadi kita lihat kalau jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan itu adalah skala nominal. Kemudian untuk besar penghasilan itu adalah skala rasio ya. Jadi bagaimana take home pay itu diperoleh ya. Jadi kan langsung numerik. Kita ingin mengkaji sebenarnya kalau jenis kelamin itu ada hubungan signifikan nggak sih gitu. Nah itu kan berbeda skala pengukuran data ya antara nominal dengan rasio. Jadi apa yang akan kita pilih analisis korelasinya. Nah ini yang paling penting dan harus diperhatikan dan diperhatikan baik-baik. Jadi, kalau kita akan menganalisis korelasi untuk skala pengukuran data yang berbeda, kita pilih analisis korelasi pada pilihan skala data terendah. Oke, sekali lagi, jadi kita patokannya adalah pada skala pengukuran data terendah. Kalau kita urutkan dari terendah sampai tertinggi tadi nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, tadi contohnya bagaimana kalau nominal
dikorelasikan dengan rasio. Skala terendahnya apa tadi? Nominal. Ya, jadi kalau nominal, skala terendahnya nominal, maka pilihannya adalah analisis chi-square, gitu ya. Nah, sekarang contoh lagi. Kalau sekarang bagaimana korelasi hubungan dengan tingkat penghasilan atau pendapatan. Nah, kalau tingkat pendidikan tadi kan ini sudah berbeda skala pengukuran ya. Kalau tingkat pendidikan itu skala pengukurannya adalah ordinal, ya, karena ada level atau tingkatan. Nah, ini dihubungkan dengan rasio. Kita lihat lagi, skala terendahnya apa antara ordinal dengan rasio? Ya, ordinal. Makanya kalau kita analisis korelasi, kita pilih menggunakan korelasi Rank-Spearman. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mudah ya teman-teman semuanya. Jadi jangan bingung. Kalau menemui skala pengukuran yang berbeda, maka pilih patokannya adalah pada skala pengukuran terendah. Baik, demikian video yang dapat saya berikan, saya bahas untuk topik kali ini. Semoga bermanfaat. Terus ikuti video-video edukasi dari Kanadata. Silakan tekan tombol merah, tekan subscribe untuk terus berlangganan menerima update notifikasi video terbaru. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.